Oke, sekarang jadi sudah ada di area pertama. Dari pagernya pun tadi juga sudah kelihatan. Terus mereka pakai terus ke area void ini. Nah, kalau kita lihat pintunya, di sini realnya tangga, teman-teman. Nah, ini lebih ganteng lagi ya. Nah, ini adalah area spesial, teman-teman. Area Halo teman-teman semua, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini ya, di belakang Jerit ini ada rumah guanteng ya. Bisa kita lihat sama-sama fasad depannya. Jerit sekarang lagi ada di daerah Rungkut Asri, teman-teman. Jadi sangat jarang ya rumah baru yang dijual, kebanyakan rumah yang lama. Tapi ini ada rumah baru yang dijual dan tampak depannya sangat ganteng pol gitu ya, sangat ganteng pol gitu. Tiga kata yang mendeskripsikan fasad depannya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam, teman-teman, ada hal spesial juga dari rumah ini, yaitu dia ada dua jalan kembar, teman-teman. Jadi row jalannya di sini nggak sempit, bisa untuk dua mobil gitu ya, apalagi jalan kembar. Jadi arahnya beda, teman-teman ya. Bisa kita lihat ini ada satu mobil yang diparkir di depan gitu ya. Jadi dia ada satu mobil lagi yang bisa lewat, tapi masih banyak space gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang spesial, tapi ke dalam akan banyak lebih yang spesial lagi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, Rungkut Asri ini deket banget kemana-mana, teman-teman ya. Memang lokasinya di Surabaya Timur, tapi hampir ke selatan gitu ya. Nah, deket mana aja? Yang pertama deket ke UPN, teman-teman, karena Jedit kuliah dan lulusan UPN, jadi tahu daerah sini. Deket ke UPN sekitar 10 menitan, terus ke Yakaya, McD, Rungkut, Ricis itu juga deket, teman-teman. Dari sini mungkin sekitar 3 menitan ya, naik motor bisa. Terus ada Bebek Palupi juga deket sini yang sangat ikonik itu. Terus deket juga ke Transmart, deket juga ke Sier gitu ya. Jadi memang banyak tempat-tempat yang sangat potensial di area Surabaya Timur menuju ke Surabaya Selatan ini. Oke, tapi masih banyak lagi daerah-daerah yang dekat sini dan banyak area komersialnya. Dan kalau teman-teman tahu, di sini rumahnya cukup besar-besar, teman-teman ya. Bisa kita lihat sebelah kanan kiri, ini ukurannya memang besar-besar. Tapi untuk yang rumah ini ada dua rumah yang lagi dibangun. Tapi yang satu sudah sold ya, jadi tinggal satu aja. Jadi rebutan, teman-teman. Langsung aja kontak Jedit. Yuk, tanpa basa-basi kita cus ke dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di area pertama, yaitu area carport, teman-teman. Untuk informasi pertama, ukuran rumah ini 7 x 18, jadi total luas tanahnya itu sekitar 126 meter persegi dan luas bangunannya 190 meter persegi ya, 2 lantai. Sekarang jadi ada di carportnya. Ini carportnya cukup untuk 2 mobil, teman-teman, dan memanjang ya. Jadi untuk 2 mobil besar ini sangat cukup, apalagi ketambahan sepeda motor juga masih bisa gitu ya. Terus di sebelah kiri ini ada taman juga yang tidak kecil menurutku ya, karena ini lebarnya 7, ini mungkin sekitar 1 meteran tamannya, sampai sekitar 4 meteran, teman-teman ya. Dan taman ini juga sudah ada pohonnya, jadi sudah rindang, sudah ada rumputnya juga, dan ada perlengkapan kecil-kecilnya kayak misalkan lampu untuk pohon, jadi kalau malam bisa lebih cantik gitu ya. Terus ini juga ada meteran air, ada tempat untuk sanyo, untuk saklar di sini juga ada, jadi sudah aman. Ditutupin juga pakai beton ya. Kita bahas dulu fasad depannya ya. Rumah ini ganteng, teman-teman. Ya, mereka ngambil warna di sini abu-abu, hitam dan juga coklat kayu. Jadi ada tropicalnya sedikit. Dari pagernya pun tadi juga sudah kelihatan warna coklatnya ya. Dan ke dalam nanti lebih ganteng lagi karena mereka banyak main warna abu-abu dan hitam. Oke? Kita bahas dulu, mereka di sini pakai dari bawah ya. Dari carport ini mereka pakai batu, disusunnya kayak bata gitu, tapi memanjang ke bawah gitu ya, bukan ke samping, ke bawah sana. Terus pakai batu, jadi tetap cantik, teman-teman. Di pinggir ini juga ada lampunya, jadi kalau malam kelihatan lebih lebih warm, lebih hangat sama kayak yang di pohon tadi. Oke, di bagian dinding depan, fasad depannya ini mereka juga pakai batu, tapi di sini mereka ada yang timbul gitu ya. Ini semacam 3D gitu, jadi lebih playful, nggak rata langsung gitu ya. Lebih playful dan lebih beragam, bervariasi gitu ya. Mereka pakai kusen warna hitam juga, jadi nambah kesan gantengnya tadi, nambah kesan boldnya ya, teman-teman ya. Terus salah satu hal yang spesial waktu kita ada di atas ini ya, waktu kita lihat ke atas ini ada semacam kayak mainan siling-silingnya gitu, teman-teman. Ada dari kayu ya. Terus di setiap rusuknya itu ada lampu-lampunya. Jadi ada lampu yang disediakan
Jadi kalau malam kalau kita nyalakan semua ini jadi lebih mewah gitu teman-teman ya. Apalagi mereka kasih kayunya itu di furnish ya, digilapin. Jadi lebih kalau kena cahaya lebih kesentrong gitu ya. Yuk kita ke sini. Nah, ini adalah hal yang cukup unik juga. Nggak dimilikin banyak rumah yang rumah baru yang ada di Surabaya Timur ya khususnya ya. Kenapa? Soalnya ada area teras yang cukup besar teman-teman. Ini ada area transisi ya. Jadi kalau misalkan sandalnya kita atau sepatunya kita basah, itu bisa ditaruh di sini dengan keadaan teras kita yang tetap bersih ya. Jadi nggak masuk ke area teras yang ini. Jadi tetap bersih. Mereka pakai warna abu-abu juga. Jadi lebih kelihatan clean dan menyamarkan noda gitu ya. Nah ini bisa kita taruh segala macam wis. Tempatnya payung lah, mau taruh kursi dan meja di sini untuk tamu-tamu yang nggak seberapa kenal juga bisa teman-teman ya. Jadi ada area transisi, ada area teras yang cukup oke dan cukup besar ya, memanjang ke belakang. Terus mereka pakai solid wood untuk area pintunya ya. Jadi pintunya bukan aluminium, tapi mereka pakai pintu kayu teman-teman. Solid wood gitu ya dengan pegangannya. Jadi variasi-variasi yang kayak gini, kayak pegangan pintunya itu juga mereka kasih totalitas ya. Detailnya kita bisa lihat dari pinggirannya kusen itu nggak cuman kayu balok lurus aja, tapi mereka kasih semacam mainan-mainan sudut-sudut yang baru gitu ya. Dan juga di pegangannya ini mereka juga kasih pegangan kayu. Jadi dari depan ke atas tadi siling yang atas di area carport terus ke ini jadi ngeblend semua, nyambung semua. Jadi benar-benar cantik. Terus silingnya di sini nggak juga pendek teman-teman. Jadi tetap tinggi sekitar 3 meteran ya. Untuk teras ini sangat oke gitu ya. Apalagi terasnya teras kering kayak gini. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam. Oke, silakan masuk teman-teman. Ya, kita sekarang lagi ada di ruangan yang kedua, ruangan ketiga sih ya, carport, teras, baru kita masuk ke area dalam rumahnya ya. Ini adalah ruang living roomnya dan ruang keluarganya, jadi konsepnya tetap open space kayak rumah-rumah yang lain, apalagi dia ceilingnya ini tinggi teman-teman. Dan ada area voidnya ya, jadi di sini tinggi, ini sekitar 3,5 meteran. Terus ke area void ini 6-7 meter ke atas teman-teman, jadi benar-benar kelihatan megah. Ukurannya 7x18 ya, dan semegah ini teman-teman. Bangunannya 190 meter persegi, jadi memang bagus. Terus mereka kasih pintu semuanya juga sama, ada kesan industrialnya ya. Nggak cuma dari pintu, nanti kita lihat ke tangga pun juga industrial banget ya. Jadi memang gagah, ganteng dari depan. Oke, di rumah ini ada 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Nah, plus satunya itu untuk ART teman-teman ya. Jadi untuk ruangan utamanya itu ada 3. Oke, kita langsung aja ke ruang tidur yang pertama ya. Sekarang kita sudah ada di kamar yang pertama ya. Kamar pertama ini di lantai 1. Ukurannya cukup lah ya, ini sekitar berapa ya, 2,5x3 meteran. Terus mereka juga ada kamar mandi dalamnya di sini, di sebelah situ nanti. Nah, di sini sudah dilengkapi sama stop kontak, sudah saluran AC, instalasi AC juga sudah, bahkan saluran selangnya juga sudah dibuatkan. Jadi kita tinggal masang-masang aja. Nah, di sini kebagian view depan teman-teman ya, yang tadi bisa kita lihat pagar di depan, nah itu kebagian. Jadi udara tetap bisa masuk, cahaya tetap bisa masuk. Itu jadi aman untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di kamar ini. Oke, nah kalau kita lihat pintunya itu sama kayak yang area depan teman-teman. Jadi konsisten ya, nggak beda, nggak ada yang dispesialkan. Tapi mungkin di depan sana tadi lebih tinggi dan lebih lebar pintunya ya. Kalau di sini cukup berapa ya? Mungkin 80 cm, 90-an lah. Kalau tadi lebar hampir 1 meter lebih, itu ya. Nah di sini ini ada kamar mandi dalamnya teman-teman ya. Jadi di rumah ini 3 plus 1 kamar tidur. Nah 2 kamar tidurnya itu ada kamar mandi dalamnya ya. Mungkin yang kamar yang pertama di bawah ini itu kamar tamu ya. Jadi kalau kamar tamu kan memang disediakan kamar mandi sendiri. Nah sebelum kita ke kamar mandi ini ada ruangan juga yang bisa kita pakai untuk wardrobe, untuk lemari ya, disediakan di sini bisa cukup lah. Ini ukurannya sekitar 1,2 meteran, jadi 2 granit 60-60 ya. Granitnya warna abu-abu teman-teman, sampai depan tadi sama. Jadi masuk dari ruang tamu ke area kamar, nanti ke atas pun juga rasanya sama. Mereka pakai abu-abu yang ada bercak-bercak warna coklat, betul. Jadi lebih cantik dan jarang digunakan teman-teman. Jadi memang abu-abu spol rumah ini. Nah ini ada kamar mandinya, kamar mandi dalamnya.
cantik juga ya. Dan ini bisa loh tembus tembus keluar ya. Oke, oh mungkin gini. Jadi kan sekarang kan lagi pandemi ya, endemi lah ya. Tapi supaya kita bisa jaga-jaga, kalau misalkan mau ke kamar dan di depan tadi kan nggak ada apa namanya tempat cuci tangannya ya. Jadi masuknya lewat sini dulu, kita cuci tangan baru kita masuk ke dalam rumah. Mungkin ya konsepnya ya. Atau mungkin untuk water heater supaya udaranya bisa langsung keluar ketika kita selesai mandi. Nah ini tinggi juga ceilingnya, sekitar 3 meter, 3,2an lah, nggak sampai 3,5. Dindingnya ini juga sudah di keramik, wastafel, kloset duduk dan ada showernya. Jadi cantik, warnanya abu-abu dan mereka pakai pintu warnanya hitam teman-teman. Oke, yuk kita langsung lanjut ke area selanjutnya. Oke, nah di depan kamar tadi teman-teman ini ada area bawah tangga yang bisa kita pakai untuk gudang penyimpanan, bisa langsung ditutup atau mungkin mau dipakai untuk ruang makan. Kalau teman-teman kemarin memperhatikan desain interiornya Citraland Northwest Park, itu mereka ruang makannya agak masuk ke dalam. Nah mungkin di sini yang tinggal nggak seberapa banyak. Nah bisa dikasih kayak gini teman-teman. Jadi agak masuk ke dalam, jadi safe space untuk yang lain masih banyak gitu ya. Tapi kalau kita mau kasih meja makan lagi di spot yang lain, nah di sebelah sana ada open space juga ke atas gitu ya, outdoor. Nah kalau mau yang dekat ke sana pun juga bisa teman-teman, tapi di sini juga masih tetap bisa dijadikan opsi. Oke, nah kita ke area tangga. Di sini realnya tangga teman-teman. Nah ini lebih ganteng lagi ya, lebih kesannya ada industrialnya. Jadi mereka pakai besi rel warna hitam, garis-garis gitu ya, dan rapi teman-teman, presisi. Terus nggak nempel di atasnya anak tangga ya, jadi mereka kasih agak keluar sedikit baru ke atas gitu ya. Jadi ini salah satu permainan yang oke. Kayak kalau kita lihat dari sekilas kayak gini, itu kayak piano teman-teman ya. Jadi sangat playful kelihatannya. Oke, nah kita sekarang lihat ke atas dulu. Ini ceilingnya lumayan tinggi ya, tadi jadi jelasin 6-7 meteran dan double ceiling. Terus mereka sudah ngasih lampu itu warna, untuk double ceilingnya warna kuning ya, jadi lebih hangat lagi, lebih mewah lagi. Apalagi di pinggir double ceilingnya tuh ada border warna hitam ya, jadi menegaskan lagi bahwa mereka itu double ceiling. Nah nggak cuma itu teman-teman, di pinggir apa namanya lantai satu ini, atas ceiling yang pertama itu juga dikasih lampu juga. Jadi permainan lampunya di sini cukup banyak teman-teman, dan juga membuat itu jadi lebih cantik. Oke, nah di ruangan ini adalah ya space juga ya, sebelum kita ke tangga dan ke atas. Ini bisa dijadikan ruang makan yang tadi. Jadi karena ini dekat sama area outdoor, pengen lebih ke nature, pengen lebih dapat tropicalnya, nah teman-teman bisa pilih di area yang ini gitu ya, di area yang dekat ke outdoor. Yuk kita ke area depan jedit ini. Ini adalah dapurnya teman-teman ya. Dapurnya, oke. Nah ini sangat jarang juga. Biasanya kalau dapur itu cuma satu sisi ya, paling kalau nggak satu sisi ya letter L, tapi ini beda. Ini dapurnya disediakan ruangan sendiri, ukurannya sekitar berapa ya, 2,5 meter kali 3 meteran ya, 2,5 kali 3 meteran, dan dapurnya berhadapan-hadapan teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan sink, ada stop kontak juga, ada keran juga. Nah mungkin bisa diatur untuk kita masaknya di mana, dan juga kita servingnya di mana, serving makanannya di mana. Kalau teman-teman mau nambahin kabinet atas dan bawah pun juga masih bisa. Ini sudah di beton gitu ya, jadi habisnya nggak terlalu banyak. Terus warnanya juga dari depan abu-abu semua teman-teman, jadi aman ya. Jadi tetap ngeblend dari depan sampai sini, dan tetap cantik, tetap bagus, tetap oke. Nah mungkin kalau kulkas itu bisa ditaruh di belakang sini ya, tapi jedok ya gitu. Jadi disediakan stop kontak di sebelah sini, jadi di sini bisa dikasih apa namanya kulkas gitu ya. Nah di sebelah dapur kita menuju ke area kamar yang plus 1 tadi teman-teman. Nah di sini ada kamar untuk ART teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak ada ART, ini bisa dipakai untuk gudang gitu ya. Jadi nggak perlu di bawah tangga gudangnya. Ini kamar untuk ART, dan di sebelahnya ada kamar mandi juga untuk ART. Bahkan kamar mandi ART pun juga tetap matching ya sama yang depan ya. Ini warna abu-abu, tapi klosetnya kloset duduk, dan mereka mandinya pakai keran. Nah ini adalah area spesial teman-teman, area outdoornya. Ada semacam tanamannya, dan ada batu koralnya, ada lampunya juga kalau malam dihidupin, keren. Terus di belakang situ ada tangga, tapi kalau kita lihat dari depan itu ketutupan teman-teman. Jadi ada partisi yang
dari bawah ke atas ini untuk nutupin tangganya. Jadi tetap kalau rumahnya kelihatan dari depan waktu orang masuk ke living room gitu ya, tetap cantik dan tetap ada nuansa kayunya, nature-nya dapat, tropicalnya dapat, apalagi ketambahan tanaman sama batu koralnya. Jadi kalau teman-teman pengen lebih ngerasa alami lagi, mau makan di area yang terbuka, bisa kita taruh meja makan di sebelah sini. Oke, nah di atas ini ada area service teman-teman. Yuk kita naik ya. Oke, nah di lantai 2 yang belakang ya. Jadi lantai 2-nya kita bisa naik dari 2 akses, dari depan yang tangga utama tadi sama tangga yang ini. Jadi area belakang ini memang dikhususkan untuk area servis teman-teman. Tadi di bawah ada kamar ART, kamar mandi ART. Nah di sini ini untuk jemur pakaian ya. Jadi bisa, nah itu ada stop kontaknya, jadi bisa dipakai mesin cuci. Kalau kita di sini mau nambah kanopi pun juga masih bisa teman-teman. Jadi memang untuk servis area dan disediakan, pinggirnya pun juga sudah di keramik. Mereka pakai yang bawah ini keramik juga, saluran pembuangan juga sudah ada semua, jadi sudah lengkap. Nah kalau kita lihat yang ke kanan ini naik tembusnya ke kamar lantai 2 teman-teman. Tapi sebelum ke sana kita naik ke tangganya dulu. Oke, let's go. Oke, sekarang jadi naik di lantai kedua, lantai 2 dari tangga ini bisa kita lihat coraknya lebih mewah lagi teman-teman. Yang diambil ini granit, glowing, glossy, warnanya coklat dan ada serat-serat marmernya. Terus kalau biasanya kita lihat rumah naik ke lantai 2 itu nggak kelihatan tangganya. Nah ini kelihatan teman-teman, dari ruang tamu, dari ruang makan tadi bisa kelihatan sampai sini. Jadi kelihatannya mewah gitu ya, tangganya kelihatan mewah. Apalagi mereka bikinnya juga presisi kayak gini, industrial, jadi keren banget. Oke, nah kita naik ke lantai 2. Ini ada 2 kamar teman-teman. Yang satu kamar mandi dalam, yang satu enggak ya. Jadi kita ke kamar yang pertama dulu aja. Oke, sekarang jadi sudah ada di kamar kedua di lantai 2. Ya, jadi kamar ini ukurannya lumayan besar teman-teman. Ini sekitar 4 meter kali 4 meter persegi gitu ya. Jadi besar, terus ceilingnya juga tinggi, 3,5 meter, ketambahan pintu yang tinggi juga. Jadi membuat kesan megahnya itu nambah gitu ya. Apalagi mereka juga ketambahan sama jendela teman-teman. Ya, jendelanya ini nah tembus yang ke area servis tadi teman-teman. Bisa kita buka, udaranya bisa masuk ke sini. Terus segala instalasi juga sudah ada semua, untuk AC sudah ada, stop kontak listrik juga sudah ada semua. Tapi yang di kamar ini nggak ada kamar mandinya teman-teman. Nah, kamar mandinya di sebelah, yuk kita intip. Oke, sekarang jadi lagi ada di kamar mandi di lantai 2. Nah kamar mandi ini lumayan luxury teman-teman, bisa kelihatan dari bebatuan yang mereka pakai di atasnya keramik. Jadi kayak semacam villa-villa di Bali itu mereka pakai kayak gini juga. Terus hotel-hotel ya terutama ya, mereka juga pakai kaca yang besar, jadi menambah kesan luasnya. Sekelilingnya ini pakai keramik warna abu-abu juga. Nah kenapa di lantai 2 ini kamar mandinya terpisah dari kamar yang sebelumnya? Soalnya di lantai 1 itu nggak ada kamar mandi untuk umum teman-teman. Jadi kamar mandinya kan untuk kamar tamu yang pertama tadi, nggak ada kamar mandi umum. Jadi kalau orang bawah yang mau ke kamar mandi bisa ke sini atau yang di ruang tidur tamu tadi. Ya, fasilitasnya juga standar. Ada wastafel, tapi ini apik sih. Apa namanya? Keran nih. Kayak swing gitu ya. Terus apa namanya? Ada kloset duduk, terus sudah ada shower juga. Nah, permainan batunya juga sampai ke shower teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di hotel-hotel bintang 4, 5 di Bali, mereka banyak pakai bebatuan. Nah, di kamar mandi ini ngasih vibe itu ya. Sampai bawah juga. Terus apalagi ya, pintunya pun juga kamar mandi sama ya, bukan pintu plastik ya, jadi tetap oke, tetap kece gitu ya, tetap ganteng. Oke, yuk kita masuk ke kamar utama. Oke, selamat datang di kamar utama. Sebentar tak nyalakan dulu lampunya. Weh, jadi mereka ngasih lampu warna putih di tengah dan di pinggir-pinggirnya 4 dan light warna kuning ya, jadi lebih warm. Nah ini kamar utama teman-teman, ukurannya paling besar di antara yang lain. Ini sekitar 5 meter kali 4,5 meteran ada gitu ya, jadi lebar gitu. Mereka dapat jendela yang besar juga, jadi kalau teman-teman mau kasih filtras, mau kasih gorden yang mewah, di sini masih ada spotnya gitu ya. Terus view-nya juga bisa kelihatan jalan kembar tadi teman-teman. Nah Fam, lihat dulu Fam. Nah jalan kembar tadi bisa kita lihat ya teman-teman ya, depan itu ada jalannya, yang ini juga
depan rumah kita juga ada jalan sendiri, jadi tetap bagus. Dari depan rumah, depan sama tetangga itu masih jauh gitu ya. Oke, jadi rumah ini keren, hadapnya hadap ke timur teman-teman ya, jadi kita dapat matahari pagi. Tapi kalau siang sore kita nggak kerasa panas, ini siang dan nggak seberapa panas. Oke, di kamar utama ini sudah ada saluran AC-nya juga sama kayak yang lain, stop kontak juga sudah ada, ceilingnya juga sama kayak ruangan yang tadi sekitar 3,5 meter. Pintunya juga tinggi, sekitar 3 meteran teman-teman. Jadi menambah kesan mewah dan gedenya gitu ya. Yuk kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandi utama, wow. Ini kamar mandinya lebih keren lagi ya. Gak ada lampu nih ya. Oh, gak ada nih. Nah, oke. Nah kita ada di kamar mandinya teman-teman. Ini ukurannya lebih lebar ya daripada kamar mandi yang lain. Mereka ngasih shower yang sudah ada kacanya, jadi memang untuk kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Ada kloset duduknya dan juga ada wastafel. Ini keren nih, mereka pakai top table-nya pakai batu yang kayak tadi. Terus bawahnya juga sudah ada kabinetnya, jadi mau nyimpen peralatan mandi pun di sini sudah tersedia gitu teman-teman ya. Kacanya pun juga kaca yang lega, ombo gitu ya, jadi enak lah, kita nggak sempit-sempit pakai kaca. Yuk kita ke bawah. Nah untuk suratnya sendiri teman-teman ini sudah SHM dan ada IMB-nya, jadi kalau teman-teman mau KPR kan rumah ini itu bisa juga. Untuk listriknya 4400 watt dan airnya sudah PDAM teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh informasi lebih lengkap tentang rumah ini, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan harga dari rumah ini sekitar 2,4 M dan masih bisa nego teman-teman. Oke, jadi review lagi. Jadi lokasinya di Rungkut Asri teman-teman ya, deket kemana-mana sama yang kayak tadi jadi jelasin. Terus ukurannya 7x18, 126 meter persegi dan bangunannya 190 meter persegi. Harganya 2,4 M, ada 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Kalau teman-teman punya pertanyaan kalau tentang rumah ini atau rumah-rumah yang lain, teman-teman bisa kontak di nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya kita bisa update terbaru yang rumah-rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Oke, thank you sudah nonton video ini dan see you in our next video. Bye bye.